Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat beraktivitas kembali, yaitu belajar, tetapi sekarang itu bukan pelajaran pendidikan agama Islam, tetapi P5 PPRA. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Di sini teman kalian ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Semuanya dapat mengikuti pelajaran kita hari ini, yaitu dengan pelajaran P5 PPRA. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Silahkan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya supaya kalian bersemangat, coba kalian tepuk 1 2 3 biasa ya, seperti biasa. Ice breathing dulu. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Nah, itu contoh. Tapi kalau kalian tidak mendengar kata tepuk, itu jangan diikuti. Kalau mendengar atau kalau ada kata tepuk, kalian ikuti perintah. Siap? Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. Jangan ikuti perintah, berarti belum konsentrasi. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 3 kali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu P5 PPRA. Siapa yang tahu di sini P5 itu apa? P5 PPRA. Ada yang tahu apa itu? P5 PPRA. P5 itu apa? Project, penguatan, profil, pelajar Pancasila, dan PPRA-nya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu P5 PPRA. Nah, untuk temanya hidup berkelanjutan, dan untuk topiknya peduli lingkungan dengan menggunakan kembali bahan-bahan bekas. Itu untuk tema dan topik pembelajaran kita hari ini. Peduli lingkungan dengan menggunakan kembali bahan-bahan bekas. Maka dari itu kita akan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, akan dibawakan oleh Ibu Wali Kelas. Silakan kepada Ibu Wali Kelas untuk memberikan penjelasan. Nah, untuk pentingnya menjaga lingkungan, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dalam menjaga lingkungan. Kenapa kita wajib dalam menjaga lingkungan? Yang pertama, bisa kita lihat dari sana. Yang pertama yaitu ada menjamin keseimbangan ekosistem. Maksudnya di sana lingkungan yang terjaga mendukung harmoni hidup antara manusia, hewan, dan tumbuh. Yang keempat, ada keindahan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan lingkungan yang bersih bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih nyaman, lebih indah, ya, lebih bersih. Lingkungan yang asri dan terawat memberikan kualitas hidup yang lebih baik secara fisik maupun mental. Alam yang indah juga menawarkan ruang untuk relaksasi, olahraga, dan kegiatan rekreasi. Nah, itu penjelasan singkat tentang menjaga lingkungan ya. Kalian itu diharapkan bisa menjaga lingkungan agar lingkungan kita bisa terawat, bisa bersih, bisa lebih indah, bisa lebih nyaman juga. Nah, itu sekilas, hanya sekilas saja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada video. Silahkan kalian simak video ini dengan baik-baik ya. Perhatikan. Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibukakan
partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun dari 64. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian itu membuat sesuatu dari bahan bekas? Pernah tidak kalian membuatnya? Contohnya apa? Kalian pernah membuat itu? Contohnya pernah membuat bunga ya, bunga dari misalkan dari sedotan. Terus apa lagi? Membuat tempat pensil dari botol bekas. Terus apa lagi? Nah, untuk proyek kita hari ini yaitu membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Nah, di sini ada dua gambar, bisa kalian lihat. Nah, di sini contohnya tempat pensil dari botol plastik bekas. Kalian sekarang itu akan membuat proyek botol plastik, ya, botol plastik bekas, membuat kreasi atau membuat wadah pensil atau tempat pensil. Coba kalian perhatikan di sekitar kita, baik di sekolah, di lingkungan rumah, di jalan, apakah masih ada sampah? Masih ada sampah. Terus apa sih dampaknya ketika penggunaan plastik itu terhadap lingkungan? Lingkungan menjadi kotor. Terus apa lagi? Nah, betul, lingkungan menjadi bau dan tidak sedap, ataupun lingkungan menjadi tidak nyaman lah untuk kita, dan udara juga akan tercemar. Nah, itu dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan. Nah, konsep bahan bekas yang bisa digunakan kembali. Bahan bekas adalah barang-barang yang telah digunakan tetapi masih memiliki nilai guna, artinya masih bisa dimanfaatkan kembali untuk mengurangi limbah, melestarikan lingkungan, dan juga menciptakan benda yang fungsional atau yang bisa dipakai kembali. Nah, itu konsep bahan bekas. Nah, tujuannya yang pertama mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar. Yang kedua membuat tempat pensil yang fungsional dan kreatif. Dan yang ketiga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Terus pada P5 sekarang ini nilai-nilai yang dikembangkan itu berbudaya dan peduli lingkungan, dinamis dan inovatif, dan juga kolaborasi dan toleransi. Jadi kalian itu diharapkan bisa berbudaya dan peduli terhadap lingkungan, dinamis dan inovatif, kolaborasi dan saling toleransi antar teman. Jadi itu nilai-nilai yang dikembangkan atau nilai-nilai yang diharapkan bisa tumbuh dari diri kalian. Nah, untuk selanjutnya kalian itu dibagi kelompok. Kelompoknya seperti biasa saja, seperti yang kemarin yang sudah-sudah. Silakan duduknya berkelompok. Perhatian sebentar. Nah, di sini kalian itu akan mengerjakan proyek, tetapi langkah awalnya itu atau tahap awalnya itu kalian persiapkan alat dan bahannya. Yang pertama mengumpulkan botol plastik dari lingkungan sekitar. Terus yang kedua menyiapkan alat tambahan seperti gunting, lem, cat pewarna dan bahan dekorasi lainnya agar kalian itu bisa kreatif menghias proyeknya. Nah, untuk langkah pelaksanaannya kalian di sini yang pertama itu membersihkan botol terlebih dahulu. Yang kedua memotong dan membentuk botol menjadi tempat pensil. Terus yang ketiga kalian menghias dan memperindah karya. Untuk selanjutnya kan kalian sudah beres mengerjakan proyeknya, silakan kalian tentukan 2 orang
yang akan mempresentasikan, dan presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikannya. Silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, dan ini proyek kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, dan inilah hasil proyek kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan ya untuk semuanya. Nah, itu dari 3 kelompok ya, proyeknya sudah dipresentasikan dan semuanya itu bagus-bagus. Alhamdulillah kalian bisa membuatnya. Nah, untuk selanjutnya kita merefleksikan kegiatan hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari atau kalian pelajari dari proyek ini? Dapat menggunakan kembali bahan bekas menjadi suatu produk yang bermanfaat. Nah, betul, dapat menggunakan kembali bahan bekas menjadi produk yang bermanfaat. Nah, kalian sudah membuatnya. Terus, yang kedua, apa sih tantangan yang kalian hadapi ketika mengerjakan proyek tersebut? Apa tantangannya? Betul, salah satunya yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh kelompok 2 tadi menggunting botol plastiknya itu dengan secara rapi, itu lumayan agak susah. Terus yang ketiga, bagaimana proyek ini dapat membantu menjaga lingkungan? Siapa yang? Jawab. Ya, teman. Mengurangi sampah plastik. Ya, bisa, betul, mengurangi sampah plastik. Nah, di sini ada rencana lanjutan atau tindak lanjutnya. Yang pertama, kalian itu bisa menjadikan kegiatan daur ulang seperti tadi ya yang kita laksanakan itu sebagai program yang rutin. Bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bahkan bisa juga 1 bulan sekali. Yang penting kita itu menjadikan daur ulang itu kegiatan yang rutin. Terus yang kedua, melakukan kampanye kesadaran lingkungan kepada warga sekolah. Kalian itu melakukan kampanye atau ajakan ya kepada teman-teman kalian atau kepada semuanya warga sekolah, sekalian itu mengkampanyekan kesadaran lingkungan agar bisa seperti tadi mendaur ulang dan menjaga lingkungan supaya bersih, supaya nyaman dan terlihat indah. Nah, komitmen, kalian itu harus punya komitmennya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Contohnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita itu sering sekali menggunakan plastik yang hanya sekali pakai. Yaitu kalian harus punya komitmen untuk menguranginya. Nah, untuk kesimpulannya kita bersama-sama simpulkan ya. Di sini membuat tempat pensil yang kreatif dapat membantu ya, contohnya tadi kalian sudah membuat itu bisa membantu mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kalian telah pelajari tadi bisa kalian terapkan tindak lanjutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan membaca doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.